Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sampaikan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Bicara santri, tentu tidak bisa dilepaskan dengan pesantren dan kiai. Tiga komponen ini menjadi satu kesatuan dalam sebuah cerita tentang peran santri, pesantren, dan kiai. Pesan adalah sebuah lembaga tempat untuk mendidik para santri. Santri adalah para pembelajar dan kiai adalah figur sentral yang mendirikan atau yang mengasuh pesantren dan mendidik dan menjadi suri tauladannya bagi santri. Sejarah pesantren di Indonesia, sebuah pengajaran agama yang pertama yaitu didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sedangkan dan ini para ahli tentu banyak ya pendapat. Salah satunya adalah bahwa model ini sudah ada model sebelum kedatangan Islam. Maka dari sini juga banyak tentang asal mula kata santri. Ada yang bilang dari cantri, ada sastri. Begitu. Cantri itu orang yang selalu mengikuti para pemimpin agama atau pendeta Hindu atau Buddha. Nah, kalau menjadi santri yaitu murid yang selalu mengikuti kiai. Kalau sastri bermakna bahwa seseorang yang mempelajari kitab Weda. Jadi kalau santri adalah para pembelajar atau seseorang yang belajar agama kepada para kiai di pesantren. Selanjutnya definisi santri ini menjadi lebih luas. Siapa? Yaitu penganut agama Islam di Jawa atau di Nusantara, itulah yang disebut sebagai santri. Jadi ada definisi umum dan ada definisi khusus. Definisi umum adalah santri itu mereka yang mengaku sebagai agama Islam dan menjalankannya. Khususnya adalah orang yang mondok belajar di pesantren. Setelah belajar pun sudah juga dianggap sebagai santri. Tapi yang jelas bahwa istilah santri ini adalah istilah yang khas Indonesia. Artinya Islam Indonesia. Islam Indonesia. Jadi santri itu adalah definisi terhadap umat Islam di Indonesia. Tentu makna ini menjadi penting kalau kita lanjutkan. Bagaimana umat Islam tumbuh dan berkembang dan berperan di dalam sejarahnya di Nusantara atau di Indonesia, itu juga menarik untuk dibicarakan lebih lanjut. Bagaimana Islam menyokong setiap negara atau struktur politik yang didirikan oleh bangsa di Nusantara. Lebih detail misalnya ada di Jawa. Bagaimana Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, selanjutnya menjadi Mataram Islam. Itu juga menjadi bagian dari sejarah santri dengan yang sangat dikenal yaitu lembaga misalnya. Itu juga sebuah kajian-kajian yang menarik untuk dilanjutkan. Bagaimana peran umat Islam di Nusantara, bagaimana pergolakan-pergolakannya, bagaimana santri dalam mengejawantahkan dalam setiap zaman peran-perannya di dalam
sejarah perkembangan bangsa kita. Di era perjuangan, di era kolonialisme, datangnya bangsa-bangsa Eropa juga tidak lepas dari pergulatan, pergerakan, dan perlawanan kaum santri. Sejarah telah menunjukkan bagaimana santri, pesantren, dan kiai yang di samping juga menjaga Islam di Nusantara, tetapi mereka juga bagaimana berperan, merespon, melawan dominasi penjajahan bangsa Eropa. Itu semua diinspirasi dan digerakkan oleh spiritualisme umat Islam, yaitu kaum santri, sebagai respon atau kelanjutan dari keyakinannya terhadap ajaran Islam. Lebih lanjut lagi adalah Indonesia Merdeka. Bagaimana pergulatan kaum santri di dalam membentuk Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka nanti ada era di era Bung Karno, ada era Pak Harto, Orde Baru, ada era reformasi. Dari sini kita bisa memahami bahwa kaum santri mempunyai sejarah atau akar yang panjang. Maka menjadi tidak bisa ditolak bahwa nasionalisme Indonesia itu benihnya adalah spiritualisme kaum santri. Dari spiritualisme Islam, kaum santri itulah menurunkan kepada aksi-aksi di bidang sosial, politik, gitu, dalam merespon lingkungannya. Di era awal-awal berdirinya kerajaan, disitulah pergeseran dari Hindu-Buddha kepada Islam, lantas dari hiruk pikuk interaksi dan perlawanan terhadap jajah Eropa, lantas hiruk pikuk proklamasi, hiruk pikuk mewujudkan sebuah negara merdeka dengan segala pergulatannya, lantas Pak Harto, lantas di era reformasi. Hari ini di tahun 2020 kaum santri makin meneguhkan eksistensinya. Lahirlah undang-undang tentang pesantren. Adanya kepres tentang Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober yang diinspirasi dari resolusi jihad yang dikeluarkan oleh PBNU dengan tokoh karismatiknya yaitu Hadrus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa kaum santri pesantren diwajibkan untuk jihad melawan agresi-agresi yang melemahkan proklamasi kemerdekaan 1945 yang melahirkan peristiwa 10 November yang sudah dikenal tokohnya yaitu Bung Tomo. Dari sinilah bisa memahami secara sepintas bahwa santri, pesantren, dan kiai adalah bagian penting dari sejarah bangsa ini. Dari jauh sebelum Indonesia sendiri itu didirikan. Kata Indonesia belum kita temukan, santri sudah ada di Nusantara ini. Santri sudah memberikan sumbangsinya kepada masyarakat, kepada bangsa Nusantara ini, yang akhirnya nanti kelak menjadi Indonesia, dan santri adalah bagian dari itu yang selalu menopang kekuatan atau eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.